Saya kira ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa dijelaskan soal apa argumentasi yang paling mungkin bisa ditangkap oleh publik soal Kongres PDIP yang selalu mundur. Pertama, sepertinya memang PDIP itu ingin recovery, bagaimana PDIP itu kembali menyusun kekuatan-kekuatan politiknya setelah tahun 2024 itu melalui proses politik yang cukup panjang. Karena siapapun partai politiknya, ketika menghadapi pemilu serentak di 2024, Pilpres dan Pileg, termasuk juga pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, pastinya partai politik manapun itu mengalami kelelahan yang tidak terhingga. Saya menduga kenapa Kongres PDIP ini mundur misalnya adalah soal bagaimana sebenarnya PDIP melakukan rekonsolidasi atau konsolidasi ulang. Semacam recovery politik bagaimana PDIP menyusun dan menyatukan kembali kekuatan-kekuatan politiknya hingga fix 100% untuk melakukan kongres. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, sepertinya memang publik menganggap bahwa kenapa kongres PDIP itu mundur, bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya PDIP itu ingin membersamai Hasto yang saat ini sedang mengalami proses hukum. Karena apapun judulnya, Hasto itu tetaplah sekjen PDIP, orang penting juga di partai, sehingga PDIP sangat kelihatan sekali untuk melihat bagaimana progres dari kasus hukum yang saat ini sedang berlanjut ya. Soal apa kira-kira ending dari semua proses yang terjadi dengan Pak Hasto, terutama terkait dengan proses-proses hukum begini. Ini bukan tidak mungkin juga menjadi variabel penting kenapa misalnya PDIP itu tidak kunjung melaksanakan kongres yang konon sebenarnya di bulan Mei gitu ya. Itu dilaksanakan dan ini akan diundur entah itu sampai bulan kapanpun. Ini adalah argumentasi dan prediksi-prediksi yang mungkin sifatnya spekulatif. Tapi kalau kita membaca statement-statement dan percakapan publik, ini juga mungkin menjadi variabel bagaimana misalnya PDIP juga sedang melihat bagaimana perkembangan politik dan hukum, perkembangan hukum persisnya yang terjadi dengan Pak Hasto yang saat ini sedang memperjuangkan proses dan kasus hukumnya. Itu yang kedua. Atau jangan-jangan yang ketiga sebenarnya, ya PDIP memang menganggap tidak terlampau ada sesuatu yang urgen di negara kita yang kemudian membuat PSI yang akan membuat PDIP maksud saya itu harus segera melakukan kongres. Toh pemilu baru tahun lalu kok 2024 kan tidak ada unsur kegentingan yang harus memaksa di mana PDIP harus buru-buru dan segera melakukan kongres di mana ini adalah momen yang menurut saya cukup spesial. Bagaimana misalnya PDIP itu akan menentukan bagaimana arah kebijakan politiknya di masa-masa yang akan datang. Apalagi publik sebenarnya sudah terkonfirmasi siapa bocoran yang akan menjadi ketua umum di kongres ya. Itu seakan-akan kongres PDIP itu tidak akan ada kejutan-kejutan apapun yang layak untuk dinanti. Bahwa ketua umum mereka masih akan sangat mungkin dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Paling satu-satunya yang paling banyak ditunggu adalah soal siapa kira-kira sekjennya yang dinilai akan menggantikan Pak Hasto. Saya kira di situ soal kenapa Kongres PDIP itu mundur dan tidak kunjung dilakukan. Atau jangan-jangan yang keempat, ini faktor teknis. Sedang menyesuaikan waktu dengan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, yang konon juga akan diundang dalam Kongres PDIP sebagai bentuk bagaimana jalinan kerjasama politik antara PDIP dengan Prabowo itu memang saat ini sedang baik-baik saja. Apalagi sudah ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, antar elit-elit Gerindra, sudah ada titik temu di mana PDIP memberikan dukungan secara total, memberikan dukungan secara loyal kepada pemerintahan Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang. Jangan-jangan ada faktor teknis yang juga mengakibatkan bagaimana PDIP ini memundurkan kongres mereka itu, yaitu soal mencari waktu yang pas, momen yang tepat, isu yang tepat, terutama bagaimana melakukan kerjasama politik dengan Pak Prabowo. Salah satunya adalah dengan cara mengundang Pak Prabowo dalam acara Kongres PDIP yang entah kapan ini dilaksanakan. Saya kira 4 hal ini yang paling mungkin bisa diterawang oleh publik soal kenapa kira-kira Kongres PDIP itu sampai detik ini tidak kunjung dilakukan. Tentu argumen pastinya, argumen solidnya yang paling tahu hanyalah PDIP dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pihak-pihak eksternal, para peneliti, para pengamat, para dosen, tentu prediksi-prediksinya itu sangatlah spekulatif, bisa benar, bisa salah, atau benar separuh, salah separuh, atau salah separuh, benar separuh.
namanya juga pihak luar yang kemudian memberikan argumentasi dari luar. Tapi apapun yang terjadi, Kongres PDIP itu adalah kongres yang paling ditunggu sebenarnya oleh publik, terutama soal isu-isu apa saja, termasuk soal posisi politik seperti apa yang akan dimainkan oleh PDIP di masa-masa yang akan datang. Per hari ini realitas politiknya PDIP itu di luar kekuasaan, tapi dalam praktiknya PDIP itu memberikan dukungan secara total kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Sebut saja misalnya begitu banyak kebijakan Prabowo yang didukung oleh kawan-kawan PDIP. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan. Ketika ada program makan bergizi gratis yang dikritik kanan kiri, PDIP paling depan memberikan dukungan. Ketika misalnya terkait dengan soal revisi Undang-Undang TNI, PDIP itu adalah partai politik paling depan. Mengamankan bagaimana rancangan undang-undang ini tentu tidak menimbulkan gejolak apapun. Itulah salah satu momen yang paling dinanti oleh publik dalam Kongres PDIP, entah kapan itu dilakukan, adalah soal bagaimana posisi politik PDIP di pemerintahan Prabowo Subianto. Yang hari ini satu sisi berada di luar kekuasaan, tidak menjadi bagian dari koalisi, tapi dalam praktiknya PDIP sudah memberikan dukungan secara total. Itulah yang saya kira terkait dengan pembicaraan soal. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari Bung Adi Praitno, ya terkait Kongres PD Perjuangan, ya tentu yang katanya diundur ya, kita nggak tahu sampai kapan, dan tentu bisa saja ini ada strategi-strategi lain gitu ya, atau bisa saja ya ada tujuan-tujuan tertentu lah ya. Dan di sana atau di sini saya tidak terlalu bahas jauh ke sana ya. Tapi saya coba mengulas teman-teman kita saja ya yang mau berkomentar di sini. Kita akan coba sampaikan nanti ketika ada penyampaian yang memang kurang jelas, kita akan perjelas dan kita ulas bersama. Saya awali dari Josensi Lelahi ya. Ini orang Medan, dia orang Batak ya. Baguslah kalau bisa tahun 2028 untuk persiapan calon presiden PDIP pemenang pertama di Pileg 2024 yang membenci banyak tapi pengikut sangat banyak dan sangat fanatik dan termasuk partai tertua di Indonesia mulai dari PNI hingga sekarang tetap tegak berdiri. PDIP bubarin aja, partai bikin rusak Indonesia, isinya koruptor maling duit rakyat. Nah, kita nggak tahu juga tuh ya. Tunggu apa lagi nenek mega Kongres PDIP diundur. Rakyat sudah tahu tidak bakal selera kalau nenek atau bulik calon kader PDI Perjuangan bakal kabur rame-rame bawa simpatisan ke PSI yang dipimpin Jokowi. Ya, kita kan nggak tahu juga teman-teman ya. Makanya kita lihat ketika Pak Jokowi misalnya ingin mendaftar ke PSI dan beliau jadi misalnya, ya udah, maka kita lihat nanti bagaimana partai-partai itu tersebut. Karena kan banyak mengatakan bahwa tanpa PDIP Jokowi nggak akan jadi apa-apa, tanpa Jokowi PDIP bukan siapa-siapa. Jadi banyak sekali penyampaian-penyampaian seperti itu ya. Dan inilah nanti ya kita lihat seperti apa realitanya ke depan. Nah, barangkali kongresnya diundur, tunggu Pak Jokowi mendaftar jadi ketum PSI dulu misalnya, biar tidak biar mungkin Pak Jokowi nggak ke PDIP atau hal-hal yang lainnya seperti itu kurang lebih ya. Tapi kan saya nggak tahu, itu hanya dugaan atau asumsi saya saja ya. Kalau saya salah ya silakan dikoreksi dan juga saya minta maaf. Kemudian alah, kongres gimmick doang, intinya ketumnya emak, kalau nggak putra atau putri mahkota, nggak usah kebanyakan gimmick lah ya. Awal mula terpecahnya PDIP itu ketika Jokowi melawan kekuatan PDIP. Hasilnya Jokowi menang dan PDI yang terpecah. Terbukti banyak sekali kader yang berpengaruh di PDIP pada resign ya dari PDIP untuk ikut Jokowi atau ke Prabowo ya. Mundur karena kalah tenar
atau viral dengan berita ijazah Pak Jokowi. Terima kasih Roy Suryo, CS Partai Banteng tenggelam untuk sementara. Rakyat Indonesia sudah cerdas dan paham proyek isu ijazah palsu ya. Tujuannya untuk menutupi sidang kasus korupsi Harun Masiku, Hasto dan Megawati agar tidak viral dipublikkan dan tidak viral di medsos. Tapi kalau saya rasa ya kasus Harun Masiku sangat viral sekali di medsos, teman-teman. Banyak jutaan orang bahkan yang menonton ya. Ketika pra peradilan, ketika ada saksi dari KPK, dari pihak penyidik ya, dan saksi-saksi yang lainnya kan itu ya banyak sekali yang menonton gitu ya. Nah kemudian coba kita melihat ya. Mereka takut mendahului PSI yang akan kongres bulan Juli nanti. Takut gak bisa antisipasi langkah kalau ternyata Jokowi yang jadi ketum di sana. Padahal itu cuma strategi Jokowi aja supaya PDIP gagap merespon mereka. Kenapa selalu disangkut pautkan dengan Pak Jokowi? Saya heran juga nih ya sebetulnya. Kenapa sih? Apa? Memang kita tahu hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu bagaimana akhir-akhir ini. Tapi ya jangan terus-terus lah. Ada apa-apa harus disangkut pautkan, ada sedikit ini disangkut pautkan. Jadi kita seakan-akan yang mengadu domba, jangan seperti itu juga dong gitu ya. Ya kita harus melihat dari sisi-sisi positifnya juga teman-teman. Kita nggak tahu kenapa mundur ya, barangkali ada sesuatu hal yang belum siap atau mungkin menunggu Hasto selesai sidang atau apa gitu kan, kita nggak tahu juga sebetulnya ya. Jadi kita sebagai masyarakat saya rasa ya jangan terlalu cepat juga menyimpulkan atau untuk menilai sesuatu yang mungkin kebenarannya kita belum ketahui sama sekali gitu ya. Kemudian PDIP sudah tidak layak mengusung partai wong cilik. Cukup dari 99 sampai kemarin 2024, rakyat diperalat untuk nafsu politik keluarga besar Bung Karno. Kalau saya lebih baik sedikit partai saja, nggak usah banyak ya. PDIP dilebur saja atau hilang sama sekali. Selain itu, kader partai saat terpilih jadi apapun harus berani menyatakan diri tidak bergantung pada partai, akan konsisten untuk kepentingan rakyat. Kalau di PDIP kan masih kental juga Bung Karno ya, Soekarno ya. Nah kemudian kalau saya sih berdoa sekjen tetap Hasto dan ketumnya Mega lagi. Biar PDIP-nya kalau dipimpin mereka lagi cepat tenggelam dan nggak muncul-muncul lagi di perpolitikan negeri ini karena pernyataan dan kelakuannya selalu bernarasi kebencian atau maling, teriak maling. Nah, tapi ya tentu ada juga yang berbicara yang mungkin ya bicaranya agak kasar gitu, agak tinggi gitu ya. Karena mungkin selalu terjun ke lapangan, tidak tahu bagaimana cara merangkai kata-kata yang indah gitu ya. Atau mungkin sebagai terlalu puitisi ya, terlalu ramah atau apa gitu ya. Karena ada juga orang yang sudah terbiasa hidup di jalanan gitu ya. Di jalanan artinya ya selalu turun ke lapangan gitu ya, melawan mungkin elit-elit politik atau apa gitu ya. Dan bahkan kalau kita mengingat Bu Megawati, satu-satunya perempuan yang berani sekali langsung ya head to head dengan Pak Harto pada 98 kemarin gitu ya. Ya kita harus pikirkan ke sana juga. Tapi mungkin teman-teman punya pendapat lain ya, boleh silahkan sampaikan di komentar ini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih saya ucapkan, salam dan sampai jumpa.